Menjaga iklim dunia dengan menggalakkan transisi energi fosil menjadi energi bersih merupakan salah satu komitmen negara-negara di dunia yang telah disepakati melalui Paris Agreement di tahun 2015 lalu. Indonesia termasuk dalam jajaran negara tersebut dan memiliki target penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Seperti kunjungannya ke Provinsi Bali, Komisi 7 meninjau pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Tol Bali Mandara. PLTS ini merupakan PLTS tol pertama di Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwita Sari. Ya, kami sangat mengapresiasi dalam hal ini PT Jasa Marga bersama dengan Bina Marga yang telah memiliki inisiasi untuk membangun PLTS di jalur tol. Dan bagaimana mereka juga bisa mengatur kemandirian listrik dari sistem tol tersebut juga untuk menjaga bagaimana kemandirian energinya begitu kan, menggunakan energi baru. Dan saya berharap ini tidak hanya menjadi pilot project yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyambut G20, tapi ini juga akan dihilirisasi dan dikopi begitu dengan teman-teman Bina Marga maupun PT Jasa Marga di tempat-tempat yang lain. Komisi 7 DPR RI pun menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk membahas RUU Energi dan Energi Terbarukan. Ditemui di Gedung Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan penelitian dan pengembangan terkait energi baru dan energi terbarukan. Bagaimana kerjasama antara DPR dengan UGM, mana di sini tingkat kepakarannya luar biasa karena memang secara spesifik seperti tadi kita di sini ada pusat studi energi, sehingga dengan kemampuan knowledge dan bahkan ini sebagaimana kita saksikan ini semuanya adalah salah satu perangkat bagaimana untuk mensupport energi baru terbarukan dengan kapasitas yang besar, tapi karena sudah melalui proses sehingga compact istilahnya, ini sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Sarjia, mengungkapkan UGM secara aktif melakukan studi dan riset terkait pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Kalau kami di pusat riset tentang energi terbarukan ada di Fakultas Teknik, ini namanya Lab iGreen ya, yang fokus risetnya adalah pengembangan inverter untuk aplikasi pada pemanfaatan di PV, kemudian wind, dan juga di kendaraan listrik, baik yang sifatnya di kereta maupun kendaraan listrik di motor maupun di mobil. Nah, kami juga di UGM itu fokus juga ke riset-riset terkait dengan policy, terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Karena dengan kita komitmen menuju ke transisi energi, mau nggak mau kita harus bisa mensupport pemerintah, baik kaitan dengan pengembangan teknologi maupun dengan policy yang. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 7 DPR RI menilai RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan mendesak untuk segera disahkan agar keberlangsungan lingkungan hidup dapat tetap terjaga. Sebagai langkah awal dalam menyusun rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, Unit Pembangkitan Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Ukon mengusulkan agar lembaga BRIN ikut terlibat dalam riset penyusunan RUU EBET. Ini kan kita butuh masukan dari beberapa ilmuwan-ilmuwan atau dari kampus-kampus yang masukan mengenai EBET ini. Jelas R&D ini juga riset ini kan, research and development ini juga harus dibahas juga di dalam masalah undang-undang ini, karena jujur kalau kita lihat hari ini akan development akan berjalan terus, dan saya pikir daripada kita melihat ini hanya sekelumit masalah EBT, tapi ini lebih kepada pengembangannya. Jadi saya pikir memang betul harus masuk di dalam R&D ini, harus masuk di dalam undang-undang ini juga. Ya, hari ini kita punya BRIN untuk masalah risetnya ya. Jadi bagaimana kerjasama dengan BRIN ini untuk
melakukan riset development ke depannya mengenai energi baru terbarukan. DPR RI berharap pemerintah bisa lebih yakin dan berani dalam bergerak untuk mentransformasi energi di Indonesia dan memegang kontrol penuh terhadap bauran energi yang ada di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.